Selamat datang di presentasi kelompok 9. Kelompok kami akan membahas tentang aplikasi Zoom. Kelompok 9 terdiri dari Gea, Riko, Dewi, Zul, dan Mirza. Virus corona menyebar dari kota Wuhan ke hampir seluruh negara di dunia. Akibatnya, berbagai bidang yang terganggu operasionalnya menerapkan kebijakan work from home dan study from home. Zoom hadir sebagai aplikasi video conference paling populer di tengah pandemi ini. Mari mengenal Zoom lebih jauh. Zoom didirikan oleh Eric Yuan di Cina pada tahun 2011, kemudian dirilis pada tahun 2013. Pengguna Zoom di masa pandemi ini naik sebesar 67% di antara Januari hingga pertengahan Februari tahun 2020. Zoom telah dipakai oleh 90.000 sekolah di lebih dari 20 negara selama pandemi virus corona berlangsung. Hal ini untuk memudahkan proses school from home. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kelebihan platform Zoom menurut kelompok kami, antara lain yang pertama fitur chat dan juga video kualitas HD, yang kedua fitur penjadwalan, yang ketiga mudah diakses, yang keempat bisa menampilkan wajah, yang kelima suasana mirip di kelas, yang keenam mendukung fitur presentasi, yang ketujuh kapasitas ruang yang besar, yang ke-8 tersedianya berbagai perangkat operating system, yang ke-9 kualitas video yang bagus, yang ke-10 fitur on atau off video dan audio, dan yang terakhir atau yang ke-11 akses gratis dengan fitur yang memadai. Di sisi kelebihan, aplikasi Zoom juga memiliki beberapa kelemahan. Menurut pakar siber Pratama Persada, beberapa kelemahan dari aplikasi ini diantaranya: pertama, masalah isu enkripsi atau pengkodean data secara aman. Kedua, rentan terjadi pencurian data. Ketiga, ancaman malware atau software berbahaya. Terakhir, zombie komputer, atau dengan kata lain, beberapa komputer dapat dikendalikan hanya dengan satu operator. Selanjutnya saya akan membahas Zoom dari segi statistik. Untuk pengguna harian, pengguna Zoom selalu meningkat. Pada Desember 2019, pengguna harian Zoom mencapai 10 juta pengguna. Pada Maret 2020, pengguna Zoom mencapai 200 juta pengguna. Pada April 2020, pengguna Zoom sudah ada 300 juta per harinya. Sedangkan untuk daily meeting atau meeting harian pada akhir 2018 terdapat 8,7 juta meeting pada setiap harinya. Sedangkan pada akhir 2019 terdapat 10,7 juta meeting per harinya. Dan pada Februari 2020 sudah ada 12,9 juta meeting setiap harinya. Untuk unduhan harian, pada Januari 2020, unduhan harian Zoom mencapai 56.000 unduhan. Pada Februari 2020, unduhan harian Zoom mencapai 1,7 juta unduhan. Pada bulan Maret 2020, unduhan Zoom mencapai 2,13 juta unduhan. Beralih ke data kualitatif aplikasi Zoom. Manfaat dan dampak adanya aplikasi Zoom sangat beragam. Yang pertama, menjadi media komunikasi berbasis online yang menampung banyak partisipan. Yang kedua, membantu WFH dan SVH berjalan lancar. Yang ketiga, memperkenalkan teknologi baru ke berbagai pihak. Keempat, menyelamatkan berbagai bidang yang terputus operasionalnya dikarenakan pandemi ini.
Yang kelima, menginspirasi banyak orang untuk membuat aplikasi serupa. Dan yang terakhir, memberikan keuntungan terhadap pemilik Zoom. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.